Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang perpindahan zat atau transport zat melalui membran plasma. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas struktur dari membran sel, kemudian juga telah membahas tentang jenis-jenis transport pasif, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transport aktif. Maksudnya transport aktif itu adalah perpindahan zat yang secara aktif. Jadi perbedaannya dari transport pasif adalah transport aktif ini merupakan perpindahan zat yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. ATP itu bentuk energi yang digunakan sel ya. Jadi transport aktif itu merupakan perpindahan zat yang membutuhkan energi menembus membran. Perpindahan zat menembus membran plasma yang membutuhkan energi. Kenapa membutuhkan energi? Karena dia akan melawan gradien konsentrasi atau menaiki gradien konsentrasi. Maksudnya zat yang dipindahkan itu akan berpindah dari larutan yang konsentrasi zat terlarutnya rendah, kemudian akan menaiki gradien konsentrasinya berpindah ke zat yang ke larutan yang zat terlarutnya konsentrasinya tinggi. Nah, artinya kalau perpindahan ini terjadi, bukannya keseimbangan atau equilibrium yang akan tercapai, tapi justru yang hipotonis akan menjadi semakin hipotonis, yang hipertonis akan menjadi semakin hipertonis. Gitu. Jadi semakin tidak seimbang karena zatnya yang berpindah itu berpindah dari yang konsentrasinya rendah menuju yang konsentrasinya tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Untuk membedakan transport aktif dan pasif ini sering saya analogikan begini. Jadi kalau transport pasif, untuk yang pasif ya, pasif itu ibarat misal di atas rumah atau di atap rumah itu kalian punya tandon air, lalu dari tandon air itu ada pipa mengarah ke bawah ya, kalian membuka keran di daerah bawah sini, maka otomatis air yang awalnya berada di tandon bagian atas itu akan mengalir ke bawah, otomatis akan mengalir gitu tanpa membutuhkan energi. Dengan kita membuka keran, otomatis air akan terjatuh karena dia mengikuti mengikuti arah gaya gravitasi ke bawah, karena ada gravitasi ke bawah ya. Maka jika kita ingin menurunkan air dari atas ke bawah tidak membutuhkan energi. Nah, itu analoginya seperti transport pasif. Berbeda dengan transport aktif. Transport aktif itu kebalikannya. Ibaratnya kita memiliki air di bagian bawah, sementara kita ingin menaikkan air itu ke tandon yang ada di atas misalnya, ke tempat penyimpanan air yang posisinya di atas. Nah, sementara gravitasi itu kan ke bawah. Artinya jika kita ingin menaikkan air, kita akan melawan gravitasi. Nah, untuk itu supaya kita bisa memaksa melawan gravitasi, kita membutuhkan energi. Kita membutuhkan sebuah pompa air misalnya. Nah, pompa air ini otomatis nanti akan membutuhkan listrik. Jadi di sini ada energi yang dibutuhkan untuk memindahkan air melawan gaya gravitasi ya. Sementara untuk untuk yang pasif itu analoginya ya tadi, kita tidak butuh energi karena dia sudah mengikuti gaya gravitasi gitu. Jadi jika mengikuti gravitasi tidak butuh energi, jika ingin melawan gravitasi ke atas maka kita membutuhkan energi. Transport aktif dan pasif itu juga seperti itu. Jadi transport pasif itu dia tidak butuh energi karena dia hanya mengikuti gradien konsentrasi atau menuruni gradien konsentrasi dari larutan yang pekat yang hipertonis berpindah ke hipotonis. Sementara kalau transport aktif ini dia akan melawan gradien konsentrasi karena dia memaksa hipotonis dari larutan yang hipotonis dipindahkan menuju yang hipertonis. Dia memaksa, karena itu dibutuhkan energi untuk memaksanya itu. Nah, jenis-jenisnya ada banyak. Ada pompa ion, kotransport, ada eksositosis dan endositosis. Ada pompa proton juga ya, dan pompa ion. Nanti saya contohkan beberapa di sini sebagai contoh supaya kita bisa melihat bagaimana mekanisme transport aktif terjadi. Yang pertama di sini ada pompa ion. Nah, yang dicontohkan pompa ion di sini, ingat kemarin protein itu protein transport yang berada di membran sel ya, di membran plasma itu bekerjanya spesifik hanya pada zat-zat tertentu yang bisa dipindah. Contohnya pada gambar ini adalah pompa ion yang bisa mengangkut natrium dan kalium. Hanya natrium dan kalium. Nah, di sini ya, ini ada contohnya kalium dan di sini ada Na+ atau natrium.
natrium dan kalium. Jadi ini saja, protein ini hanya bisa mengangkut natrium dan kalium, dan arahnya pun ada nanti ya, ada arahnya. Jadi dia tidak bisa memindahkan H2O, tidak bisa memindahkan gula ataupun zat-zat yang lain, hanya zat khusus. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama ini. Diperhatikan, jika kita melihat gambar membran sel begini, langsung bayangkan ya, kalau ini adalah membran yang terdapat pada sebuah sel. Nah, jadi sebuah sel yang bulat, kalian bayangkan misalnya bentuknya bulat ya, sebuah sel, ambil salah satu bagian membrannya, bayangkan membran itu. Nah, di sini ini membran selnya misalnya ya, artinya nanti selnya bisa jadi sebesar ini bagian dalamnya, bagian yang di dalam ini sitoplasma keterangannya. Nah, sementara yang bagian biru di atas ini adalah bagian yang berada di luar sel. Jadi bagian bawah di dalam sel, yang ini di luar sel. Membran ini yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar sel. Ini adalah membran selnya. Kita fokus ke gambar yang pertama dulu. Di sini ada keterangannya ya. Yang bagian luar sel, di sini dia konsentrasi natriumnya tinggi, ion natriumnya tinggi atau sodium istilahnya ya. Natriumnya tinggi, kaliumnya rendah. Ini di bagian luar sel. Sementara di bagian dalam sel atau di sitoplasma, natriumnya rendah, kaliumnya tinggi. Kebalikan dari kondisi di luar sel. Nah, artinya jika kita mengikuti konsep dari transport pasif kemarin yang ingin mencari keseimbangan, maka natrium itu seharusnya yang di luar banyak, di dalam sedikit. Untuk menyeimbangkan, natrium di luar itu harus masuk. Kalium sebaliknya, kalium di dalam tinggi, kalium di luar rendah. Maka kalium untuk menyeimbangkan konsentrasi dia harus keluar gitu. Nah, tapi yang terjadi di sini ada sebuah protein di membran plasma, yang protein ini fungsinya untuk memaksa supaya natrium di dalam keluar, dan dia memaksa kalium yang ada di luar untuk masuk. Artinya kalau protein ini bekerja, konsentrasi natrium di dalam semakin lama akan semakin turun karena Na-nya dipaksa keluar. Natrium di luar semakin tinggi karena natriumnya dipaksa keluar. Kebalikannya kalium di luar semakin lama bukannya seimbang tapi justru semakin turun, kalium di dalam semakin banyak karena K-nya dimasukkan dan Na-nya dikeluarkan. Nah, ini contoh transport aktif. Karena dia ingin memaksa melawan gradien konsentrasi seperti itu, makanya dibutuhkan energi. Kita lihat di gambar yang pertama, bentuk proteinnya seperti ini ya. Nah, dengan bentuk seperti ini sisi yang bisa ditempeli oleh natrium, ion natrium. Sementara yang bentuknya seperti segitiga ini adalah sisi yang nanti akan ditempeli oleh kalium. Ketika posisi pompa ionnya seperti ini, proteinnya seperti ini, sisi yang ditempeli natrium ini terbuka lebar. Artinya natriumnya bisa menempel. Maka natrium akan menempel nanti ya. Masuk 3 natrium akan masuk di protein ini. Sementara kalium belum bisa menempel karena sisinya ini masih agak tertutup. Nah, kemudian tahap kedua di sini kita perhatikan ada ATP. ATP ini tadi energi ya. Energi dari ATP ini nanti akan mengaktifkan protein ini. Cara mengaktifkannya, ATP, ingat dulu dia adalah adenosin trifosfat. Dia punya 3 fosfat. Nanti dia akan pecah menjadi adenosin difosfat, hanya 2 fosfat dan 1 fosfat. Nah, fosfat yang lepas ini, 1 fosfat, itu akan menempel pada protein ini. Jika fosfat ini nanti menempel di protein ini akan berubah bentuk. Bentuknya menjadi di gambar selanjutnya. Nah, ini ya. Kita lihat di gambar nomor 2, proteinnya masih menghadap ke bawah dan ditempeli oleh Na. Tapi ketika dia mulai ketempelan fosfat, dia akan berubah. Proteinnya jadi menghadap keluar sel. Dan sisi yang bisa ditempeli natrium sekarang berubah bentuk jadi kecil gini. Akhirnya natrium yang tadi menempel di sini akan terlepas. Nah, itu akibat ketempelan fosfat dari ATP atau energi ya. Jadi jika protein ini mendapatkan energi, maka protein ini akan berubah bentuk. Kemudian natriumnya terlepas. Nah, efek selanjutnya apabila dia ketempelan fosfat, sisi kaliumnya ini sekarang terbuka. Sisi untuk melekatnya kalium sekarang terbuka. Akibatnya nanti setelah natriumnya lepas, kalium akan mulai menempel. Kalium yang ada di luar, yang tadi konsentrasinya rendah, akan menempel pada protein ini. Nah, itu apabila fosfatnya melekat. Nah, sekarang fosfat itu nanti akan lepas lagi. Ketika fosfatnya lepas, protein ini akan kembali ke bentuk semula. Bentuk semulanya di sini ya, ini seperti di gambar nomor 1 tadi. Bentuk semulanya yang menghadap ke dalam sel, menghadap ke bawah, menghadap ke sitoplasma. Nah, ketika fosfatnya sudah lepas,
dia kembali ke bentuk ini, sisi yang untuk melekatnya natrium sekarang kembali terbuka, sementara sisi untuk melekatnya kalium nanti akan tertutup. Ketika dia tertutup, kaliumnya ini akan lepas. Nah, ini ditunjukkan di gambar 6 ya. Sekarang kaliumnya terlepas. Ketika sudah, saya ulangi, ketika sudah tidak ada fosfat yang menempel, dia bentuknya kembali ke bentuk awal. Sisi untuk untuk tempat natrium terbuka, sisi untuk kalium tertutup lagi. Akhirnya kaliumnya lepas di dalam. Kemudian karena sisi ini terbuka, nanti natrium akan menempel lagi kembali ke gambar 1. Nah, artinya dengan protein jenis ini, dia akan memaksa supaya natrium yang ada di sitoplasma itu keluar sel, dan dia memaksa kalium yang ada di luar sel masuk ke dalam sitoplasma. Walaupun tadi konsentrasi natrium di luar sudah tinggi, tapi dia masih dipaksa keluar. Konsentrasi kalium di luar itu rendah, tapi dia masih dipaksa masuk ke dalam sel. Itu. Jadi karena dia memaksa, maka membutuhkan energi. Energinya dalam bentuk ATP. Itu contoh yang pertama, pompa ion. Contoh yang kedua, ada pompa proton. Nah, pompa proton artinya protein ini dia juga seperti pompa, disebut pompa karena dia ya fungsinya seperti pompa gitu ya, seperti pompa air yang memaksa air naik melawan gravitasi tadi. Pompa proton ini artinya dia akan memaksa proton, ion yang positif ini ya, proton itu memaksa dari di dalam sini muatannya sudah negatif, muatan di luar ini sudah positif. Itu artinya konsentrasi proton di luar itu tinggi, konsentrasi proton di dalam ini rendah, tapi dia memaksa supaya proton yang ada di dalam tetap keluar. Akibatnya kalau proton ini dikeluarkan, nanti muatan di dalam sel itu semakin negatif, muatan di luar sel semakin positif. Contohnya yang dipindahkan di sini adalah ion hidrogen ya, H+. Jadi ada protein-protein tertentu yang terdapat di membran sel yang memaksa H+ dari sitoplasma keluar dari sel, gitu, memaksa. Akibatnya jika ini nanti dikeluarkan, maka muatan di luar akan semakin positif karena terlalu banyak proton di luar, muatan di dalam semakin negatif karena kekurangan proton. Nah, karena proses ini memaksa, maka dia membutuhkan energi berupa ATP. Prosesnya sama seperti tadi ya, ATP terpecah menjadi ADP dan satu fosfat. Fosfatnya itu yang nanti menempel di sini, menyebabkan pompa ini aktif. Jadi kalau tidak ada energi, pompa ini tidak akan bisa memaksa H+ keluar. Jenis yang ketiga, ini ada yang namanya kotranspor. Kotranspor ini ya sebetulnya sama seperti pompa ion, tapi masih ada lanjutannya ya, pompa proton, maaf. Seperti pompa proton tadi gambarnya sama ya. Seperti ini, pompa ini apabila dia mendapatkan energi, dia mampu memaksa proton dalam bentuk ion hidrogen di sini untuk dipaksa keluar yang muatannya tadi sudah positif sehingga di luar semakin positif. Tapi di sini ada lanjutannya. Nah, yang disebut kotranspor ini jadi adalah perpindahan zat, ada ko-nya di situ ya. Ko itu kan maksudnya kerjasama atau kooperatif. Jadi dia membantu zat lain untuk berpindah. Contoh di sini ada sukrosa. Sukrosa itu tidak mungkin bisa menembus membran. H+ juga tidak bisa menembus membran ya, menembus membran fosfolipid langsung. H+ itu dia partikel bermuatan proton, berarti tidak bisa menembus membran secara langsung, maka keluarnya harus lewat ini. Dan ini dipaksa melawan muatannya, makanya membutuhkan ATP. Nah, sukrosa juga gitu, sukrosa tidak bisa masuk langsung menembus membran karena ukurannya yang besar. Karena ukurannya besar, tidak mungkin dia bisa menembus membran fosfolipid ini. Maka satu-satunya jalan sukrosa supaya bisa masuk adalah melalui protein ini, melalui salah satu jenis protein yang bisa untuk jalan lewatnya sukrosa masuk ke dalam sel. Sel itu kan butuh sukrosa juga ya, misalnya sel tumbuhan gitu, ini dia membutuhkan sukrosa, dia ingin memasukkan sukrosa ke dalam sini, ke dalam sel gitu. Nah, satu-satunya jalan hanya protein ini. Masalahnya protein ini dia tidak bisa memasukkan sukrosa sendirian, nggak bisa cuma memasukkan sukrosa. Protein ini hanya aktif jika ada dua, sukrosa sekaligus proton dimasukkan bersamaan gitu, dimasukkan bersamaan. Nah, yang ini kalau ini transpor pasif ya, untuk protein yang ini pasif. Kenapa? Karena sukrosa di luar tinggi, nanti sukrosa di dalamnya rendah. Kemudian H+ dia juga memindahkan ion H+, hidrogen di luar tinggi, hidrogen di dalam rendah. Berarti ini menuruni gradien konsentrasi.
Artinya yang ini transport pasif, sementara protein yang ini transport aktif. Nah, kenapa harus ada transport aktif ini dulu? Harus ada pompa proton dulu supaya proton di luar banyak. Jadi proton di dalam dipaksa keluar. Nah, akhirnya nanti kan konsentrasinya dan muatannya akan berbeda. Hidrogen di luar sangat banyak, hipertonis, hidrogen di dalam sangat sedikit, hipotonis. Akhirnya nanti hidrogen pasti ingin menyeimbangkan konsentrasinya. Nah, dia akan menyeimbangkan lewat transport pasif di sini. Ini kan difusi terfasilitasi ya. H plusnya masuk melalui bantuan protein, difusi terfasilitasi. Ketika H plus masuk, nanti protein ini akan aktif, dia juga akan ikut memasukkan sukrosa. Akhirnya sukrosa ini bisa masuk juga bersamaan dengan masuknya ion hidrogen ini. Nah, ini yang dinamakan kotransport. Jadi perpindahan dua zat sekaligus saling membantu. Jadi sukrosa tidak bisa masuk tanpa ada H plus yang masuk. Dan H plus supaya dia mau masuk melalui transfer pasif, dia harus dipaksa keluar dulu. Jadi itu ya. Kenapa kotranspor disebut sebagai transport aktif? Karena dia diawali dengan sebuah pompa proton yang membutuhkan energi. Sebetulnya yang ini pasif ya, tapi di sini aktif. Maka kotranspor termasuk yang aktif. Yang terakhir eksositosis dan endositosis. Di sini yang saya cantumkan hanya yang endositosis, tapi prosesnya sebetulnya sama, hanya kebalikannya aja. Ini contoh endositosis dari namanya ya, endositosis. Endo itu berarti kan ke arah dalam, bagian dalam, sit itu selnya. Kalau ada tambahan sis itu kan menunjukkan sebuah proses. Berarti endositosis itu adalah sebuah proses untuk memasukkan sesuatu ke dalam sel. Memasukkan sesuatu ke dalam sel. Kalau eksositosis berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam sel keluar sel. Nah, ini kalau endositosis, contohnya yang pertama adalah fagosit. Fagositosis itu sudah tidak asing pasti ya. Fagositosis itu kan peristiwa sel memakan sesuatu. Nah, jadi sel-sel di dalam tubuh itu pun bisa melakukan fagositosis. Apabila molekul yang ingin masuk ini besar, seperti contohnya ini ya. Misal ini sebuah makanan gitu. Makanan ingin dimasukkan ke dalam sel. Ini dia molekulnya sangat besar, makromolekul. Berarti tidak mungkin bisa menembus membran plasma secara langsung, menembus fosfolipidnya langsung tidak bisa, melalui protein juga nggak bisa karena dia sangat besar. Berarti solusi untuk memasukkannya adalah nanti membran sel akan membentuk lekukan keluar. Ini membentuk pseudopodium ini ya, atau kaki semu, mirip seperti amuba ketika ingin memakan sesuatu. Jadi nanti dia akan keluar seperti ini, membentuk tonjolan, lalu ujung sini nanti menutup. Akhirnya makanan ini nanti akan terbungkus kantung atau terbungkus vesikel ya. Nah, nanti sehingga bentuknya seperti ini setelah terbungkus. Ini ya, jadi dia makanan yang besar ini akan datang, lalu kakinya ini memanjang menuju makanannya tadi sampai nanti tertutup. Artinya ujung sini dengan ujung sini nanti akan menyatu. Akibatnya makanan ini nanti akan terbungkus membran dan masuk ke dalam sel. Ini yang namanya proses fagositosis, termasuk dalam endositosis ya. Jika molekulnya lebih kecil seperti yang kedua, nah ini namanya pinositosis. Sederhananya kalau fagositosis itu makan, kalau pinositosis itu minum ya, yang lebih kecil. Jadi di sini contohnya ada solutes atau zat-zat terlarut yang ukurannya lebih kecil. Nah, nanti sama, sel ini akan membentuk lekukan ke dalam membran plasma ya, membran plasmanya sebuah sel membentuk lekukan ke dalam seperti ini sampai nanti zat terlarutnya itu terperangkap di dalam gitu, masuk ke dalam kayak tersedot gitu ya. Terus nanti ujung sini dan ujung sebelah sana nanti akan menyatu lagi, menutup lagi, sehingga nanti zat terlarut ini akan terbungkus dalam suatu vesikel seperti ini. Nah, ini yang namanya pinositosis. Sama prosesnya ya, ini sama-sama endositosis, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam sel. Nah, tertutup nanti akhirnya tertutup dalam sebuah vesikel gitu. Kalau yang ketiga ini sama seperti pinositosis. Bedanya kalau yang gambar pertama ini dia zat apapun ya, dia tidak pilih-pilih, pokoknya zat apapun yang kecil di sini yang mau dimasukkan ke dalam sel dimasukkan melalui proses pinositosis gitu. Sementara kalau yang gambar yang ketiga ini dia memilih hanya larutan jenis tertentu yang cocok dengan reseptornya. Nah, ini yang berwarna merah ini ya. Merah ini adalah reseptor yang terdapat di permukaan sel. Jadi yang cocok, zat-zat yang cocok dengan reseptor ini nanti akan dimasukkan.
Selain itu, misal yang hijau-hijau seperti ini yang tidak cocok dengan reseptor tidak akan dimasukkan ke dalam sel. Gitu. Jadi nanti zat terlarutnya yang ungu segitiga ini akan menempel dulu dengan reseptor, lalu membran sel akan membentuk lekukan ke dalam. Membran selnya membentuk lekukan ke dalam sel seperti ini, lalu ujung satu dan ujung kedua nanti bertemu lagi. Akhirnya zat terlarut tadi dengan reseptornya terbungkus di dalam sini. Nah, setelah ini nanti ini akan dilepas di dalam ya. Akan dilepas zat terlarutnya ini, terus nanti reseptornya kembali lagi ke membran. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga, kemarin ada yang bertanya kenapa di vesicle ini ya seperti ini atau RE itu nanti akan tertukar dengan membran sel. Maksudnya yang bagian dalam vesicle atau bagian dalam RE ataupun bagian dalam Golgi itu nanti menjadi bagian luarnya membran sel. Gitu. Kebalikannya bagian dalamnya membran sel seperti ini ya, yang ada garis-garis ungunya, protein berwarna ungu ini, bagian dalamnya membran sel nanti akan menjadi bagian luarnya vesicle atau bagian luarnya RE. Nah, di sini bisa kita lihat karena prosesnya kebalikannya. Ketika terjadi endositosis seperti ini, maka membran sel yang bagian luar ini nanti akan melekuk seperti ini kan. Sehingga nanti protein-protein yang ada di membran bagian luar akan menjadi bagian membran yang ada di dalam di vesicle. Gitu. Begitu juga yang RE dan Golgi. Tapi untuk RE dan Golgi itu prosesnya kebalikannya. Dia bukan endositosis melainkan exositosis. Kalau exositosis itu ya kebalikannya gambar ini ya. Artinya mulainya dari dalam dulu, ada vesicle-vesicle seperti ini. Vesicle-nya kemudian nanti bergerak ke arah luar sampai nanti menempel di membran. Setelah menempel di membran nanti terbuka. Ini terbuka sehingga yang awalnya ada di bagian dalam ini nanti akan tumpah keluar ya. Lalu protein-protein yang menempel di membran bagian dalam akan menjadi penyusun protein bagian luar membran sel. Gitu. Jadi kebalikannya. Sekian, itu sedikit tentang transport aktif. Intinya yang terpenting adalah bisa membedakan antara mekanisme transport pasif dan aktif. Transport pasif dia tidak membutuhkan energi karena menuruni gradien konsentrasi. Perpindahannya selalu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan tujuan untuk mencari keseimbangan atau equilibrium. Sementara transport aktif itu kebalikannya. Dia melawan gradien konsentrasi atau menaiki gradien konsentrasi. Sehingga nanti akibatnya larutan yang hipotonis akan menjadi semakin hipotonis, larutan yang hipertonis akan menjadi semakin hipertonis, semakin jauh dari keseimbangan. Karena dia melawan, maka membutuhkan energi. Itulah transport aktif. Dua-duanya sangat penting dan terjadi di dalam tubuh kita, baik transport pasif maupun transport aktif gitu. Dua-duanya sangat penting dan sangat dibutuhkan gitu. Transport pasif contohnya sangat dibutuhkan ketika kita bernafas, ketika kita menghirup udara dari luar. Oksigen di udara luar itu konsentrasinya tinggi, sementara oksigen di darah kita konsentrasinya rendah. Maka secara otomatis oksigen yang ada di udara ketika kita hirup sampai ke dalam paru-paru ya, nanti oksigen itu akan berpindah dari udara di dalam paru-paru yang konsentrasi oksigennya tinggi, oksigennya akan masuk ke dalam darah yang konsentrasi oksigennya rendah. Itu contoh difusi oksigen ketika kita bernafas. Transport pasif sangat penting. Transport aktif juga sangat penting. Contohnya sel-sel saraf kita. Sel saraf kita itu sangat membutuhkan kondisi yang khusus. Jadi muatan di dalam sel itu harus berbeda dengan muatan di luar sel. Sel itu harus mempertahankan dalam kondisi muatan tertentu ya. Jadi muatannya di dalam itu nanti sekian milivolt gitu. Kemudian nanti ketika dia menghantarkan saraf, muatannya harus diubah. Nah, untuk menjaga supaya muatannya di dalam itu tetap negatif dan di luar tetap positif gitu, maka harus dilakukan melalui pompa proton atau pompa ion seperti ini gitu. Nah, ini sangat penting dalam proses membentuk energi di dalam tubuh kita di mitokondria. Nanti juga ada pompa proton semacam ini gitu. Jadi keduanya baik transport pasif maupun transport aktif adalah mekanisme yang sangat penting yang menjaga supaya tubuh kita tetap berfungsi dengan baik untuk menjalankan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.